Nah, yang kampanyenya sendiri sepi dan kemudian membayangkan berkumpulnya ratusan ribu massa pendukung Ganjar Mahfud, itu menimbulkan kepanikan luar biasa. Kepanikan itu diduga melahirkan upaya sabotase. Hai guys, jumpa lagi dengan saya Nina Nur. Kita akan mengulik dunia politik dengan awas, waras, dan cerdas. Dalam video sebelumnya ya, saya share beberapa video dan foto yang menunjukkan sepinya kampanye Prabowo Gibran di berbagai daerah, baik di Jawa, Bali, sampai Papua. Sehingga kubu 02 ini mulai menaikkan isu kecurangan. Isu kecurangan ini sangat aneh dan tidak masuk akal ya, ketika diserukan oleh kubu capres yang katanya didukung oleh penguasa negara ini. Gimana cara curangnya kan? Yang nyopotin baliho Ganjar Mahfud di Bali itu siapa? Yang terlibat dalam kasus penganiayaan relawan Ganjar di Jawa Tengah siapa? Artinya kubu 02 sepertinya sudah panik dan bingung mau menang pakai cara apa lagi. Padahal hasil survei sudah tembus 50%. Tapi nyatanya suasana kampanye di daerah-daerah sepi banget. Even di kota Surabaya loh ya. Padahal di sana kan sudah ada Khofifah dan Emil Dardak yang katanya bakal memenangkan pasangan Prabowo Gibran. Nyatanya sepi. Nah, tidak terasa ya, kita sudah mencapai tahapan atau masa kampanye akbar yang dilaksanakan dari tanggal 21 Januari hingga 10 Februari. Kampanye akbar ini ada dasar hukumnya ya dalam Undang-Undang Pemilu. Lalu dari KPU itu sudah dikeluarkan juga aturannya. Dalam aturan itu ada pembagian zonasi dan jadwal buat masing-masing paslon. Ini menjaga agar tidak ada bentrok ya, karena kampanye akbar itu kan melibatkan massa yang besar jumlahnya. Ternyata dalam pelaksanaan kampanye ini sudah ada dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh kubu Prabowo. Ini sudah dilaporkan pihak TPN Ganjar Mahfud ke Bawaslu ya. Prabowo disebut menggelar kampanye di Kabupaten Subang pada tanggal 27 Januari dan di Kabupaten Majalengka pada tanggal 21 Januari. Sementara tanggal-tanggal itu menurut aturan KPU adalah jadwal kampanye milik pasangan Ganjar Mahfud di wilayah Jawa Barat. Bisa dibilang kalau dugaan pelanggaran ini merupakan bentuk pembajakan atau kecurangan dari kubu Prabowo. Iya nggak sih? Siapa yang teriak kecurangan? Siapa yang sebenarnya berbuat curang? Nah, dugaan kecurangan ini ternyata berlanjut di Jakarta. Menurut jadwal, acara kampanye akbar Ganjar Mahfud akan digelar pada tanggal 3 Februari di Gelora Bung Karno atau GBK. Hari Sabtu ini ya. Kampanye ini bakal dimeriahkan dengan konser. Sehingga judul acaranya pun menjadi konser Salam Metal. 03 menang total. Rencananya acara kampanye akbar ini bakal dihadiri oleh 150.000 massa dari kalangan buruh, relawan, musisi, budayawan, aktivis, dan seluruh masyarakat yang mau hadir. Yakin dong bahwa 150.000 massa bakal tumplek-blek di GBK. Masa nggak yakin? Besar untuk Ganjar Mahfud. Saya pengen lihat komitmennya. Apakah sudah siap memenangkan? Maka insya Allah kita akan menang mutlak di Sumatera Utara. Bismillahirrahmanirrahim. Wabarakatuh. Salam kita cari. Lautan manusia di Stadion Gelora Delta Sidoarjo, Jawa Timur menyambut kehadiran Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo dan istri Siti Atikoh serta Ketua Umum Partai Perindo Haritanu Sudibyo. Kehadiran ratusan ribu masyarakat pendukung Ganjar Mahfud dalam kampanye terbuka ini membuat optimis paslon nomor urut 3 ini mampu meraih kemenangan di Jawa Timur. Kalau suaranya sudah kompak kayak gini, rasanya Jawa Timur menang satu putaran. Kita sambut bersama. Kita sambut Presiden Republik Indonesia tahun 2024, Mas Ganjar. Indonesia, Presiden Indonesia. Mari kita memilihnya. Kita sambut sekali lagi Presiden Indonesia 2024, Ganjar Pranowo. Baik. Maka hari ini saya melihat warga Jogja termasuk yang dari sekitarnya yang hari ini berkumpul di Kulon Progo di Wates, panjenengan semuanya istimewa.
Itu baru di 5 kota saja ya, di Bandung, Medan, Cirebon, Sidoarjo, dan Yogyakarta. Belum yang di Sulawesi, Maluku, dan daerah lainnya. Massa sangat antusias mengikuti kampanye pasangan Ganjar Mahfud. Apalagi nanti tanggal 3 Februari di GBK, pasti sangat meriah. Nah, yang kampanyenya sendiri sepi dan kemudian membayangkan berkumpulnya ratusan ribu massa pendukung Ganjar Mahfud, itu menimbulkan kepanikan luar biasa. Kepanikan itu diduga melahirkan upaya sabotase. Hal ini terungkap duluan dari kubu Anies ya. Pasangan Anies Imin sendiri kan bakal bikin acara kampanye akbar di JIS. Namun hari Senin lalu Anies menyebut bahwa pihaknya sudah menerima beberapa laporan tentang pembatalan sepihak atas bis-bis yang rencananya akan mengangkut para pendukungnya ke Stadion JIS. Ternyata kendala yang sama juga dialami oleh para pendukung pasangan Ganjar Mahfud buat acara 3 Februari nanti ya. Ini diumumkan oleh Wakil Ketua Tim Pemenangan Nasional atau TPN Ganjar Mahfud, Andi Gani Nenawea, yang juga merupakan Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia, KSPSI. Menurut Andi Gani, teman-teman buruh di Tangerang, Bekasi, dan Bogor mulai kesulitan menghubungi perusahaan-perusahaan bis untuk berangkat ke GBK. Disebut juga bahwa pihak TPN Ganjar Mahfud sedang mendalami kasus ini ya, untuk mencari tahu apakah ada kecurangan sistematis yang dilakukan oleh oknum-oknum tertentu. Jika sampai tidak mendapatkan bis, maka buruh akan berangkat menggunakan sepeda motor. Andi Gani mengingatkan bahwa aparat keamanan akan lebih kesulitan menghadapi puluhan ribu simpatisan yang masuk ke Jakarta menggunakan motor. Oleh sebab itu, Andi Gani mengimbau apabila ada pihak-pihak yang sengaja mencegah atau mengakali atau mempersulit keberangkatan para pendukung Ganjar Mahfud agar jangan melakukan bentuk-bentuk sabotase semacam itu. Ada pula Bang Adian Napitupulu ya yang ikut bicara soal ini. Bang Adian mengingatkan bahwa kampanye akbar merupakan perintah dan putusan negara. Itu ada di Undang-Undang Pemilu ya. Tidak boleh ada pihak yang dengan sengaja menghalangi kehendak rakyat dan kehendak negara ini. Siapa saja boleh datang dalam acara kampanye akbar Ganjar Mahfud. Karena ini merupakan hajatan rakyat sekaligus menjalankan perintah undang-undang untuk berkampanye. Menciptakan politik riang gembira. Kalau nggak dapat bis, bisa naik motor, naik kereta KRL, atau bahkan berjalan kaki. Yang di daerah saja, antusiasmenya massa Ganjar Mahfud itu sebesar itu tadi ya, seperti dalam video tadi, apalagi di ibu kota negara. Jika ada yang menghalang-halangi, maka pertama, itu melanggar hak rakyat, melanggar undang-undang, melanggar aturan. Kedua, rakyat pendukung Ganjar Mahfud tidak bakal menyerah dengan upaya intimidasi, dengan berbagai gangguan dan halangan. Ini sudah terbukti. Ketika baliho Ganjar dicopot, rakyat beramai-ramai menyediakan rumah mereka untuk dipasangi baliho Ganjar Mahfud. Kok bisa seikhlas itu? Karena rakyat ini sudah melihat sendiri bahwa capres yang sangat dekat mendengarkan suara rakyat sampai mau menginap di rumah warga itu hanya Ganjar Pranowo. Itu sudah sangat melebihi Pak Jokowi ya. Pak Jokowi itu kan hanya sampai belusukan. Sementara Pak Ganjar sudah lebih dari itu. Sampai menginap di rumah warga masyarakat dengan kondisi apa adanya. Dari sini jika dipikirkan dengan waras, maka akan tidak masuk akal jika dalam survei itu, angka pasangan Ganjar Mahfud katanya hanya mencapai belasan persen. Aneh ya, kampanyenya rame, penuh, massa membludak, lewat di jalan selalu disapa oleh warga masyarakat, juga kerap menginap dan berkumpul dengan warga masyarakat di berbagai pelosok. Sementara yang katanya merajai survei hingga 50% itu, kampanyenya sepi, jarang pula ketemu masyarakat di pelosok-pelosok ya, muter di situ-situ aja, gak masuk akal kan. Kemudian ada pula isu pemakzulan yang melanda Presiden Jokowi. Seperti kita ketahui bersama ya, kubu 02 kan kampanyenya juga hanya muter-muter di seputar Pak Jokowi aja. Yang dijual ya prestasi dan hasil kerja Pak Jokowi. Sementara capres dan cawapresnya sendiri
minim pengalaman dan minim prestasi. Ya nggak sih? Pelanggaran etika di MK dan di politik juga melahirkan gerakan-gerakan massa yang antipati terhadap kubu 02 ya, seperti gerakan unfollow Jokowi. Ini merupakan gerakan di media sosial untuk unfollow akun media sosial Pak Jokowi. Karena para netizen merasa kecewa dan muak pada Presiden Jokowi. Dan satu lagi, gerakan di media sosial adalah gerakan salam 4 jari. Ya, 4 jari. 4 jari ya. Ini merupakan ajakan kepada publik untuk memilih selain paslon 02. Jadi pilihannya itu 01 Anies Imin atau 03 Ganjar Mahfud. Asal bukan Prabowo ya. Asal bukan Prabowo. Ini juga merupakan salah satu ungkapan kekecewaan dan kegelisahan publik terhadap semua pelanggaran etik, semua intimidasi dan kecurangan sehingga paslon 02 itu dianggap tidak layak untuk dipilih. Dari sini kita bisa melihat sendiri ya, betapa di lapangan itu tidak sesuai dengan hasil survei. Kekecewaan, kegelisahan, dan kekhawatiran publik itu sangat terasa ya. Sekarang ditambah lagi dengan kendala-kendala yang dihadapi baik oleh kubu 01 maupun kubunya Pak Ganjar Mahfud untuk menyediakan momen di mana rakyat pendukung bisa berkumpul dan bersama-sama menyatakan, menyuarakan pendapatnya, suara hati nuraninya mendukung Ganjar Mahfud dalam suasana yang riang gembira. Niat yang bagus begini kok ya sampai dihalang-halangi, disabotase. Rakyat mau berpartisipasi dalam pemilu dengan riang gembira, kok dihalangi. Bisa dibilang bahwa mereka yang menghalang-halangi, yang mensabotase ini, pasti orang-orang atau oknum yang tidak mau Indonesia ini maju dan unggul. Bagaimana pendapat teman-teman? Sampai di sini dulu dari saya ya. Tetap awas, waras, dan cerdas. Begitulah penguin dan kura-kura.